Oke, silakan bisa dimulai moderator. Terima kasih, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang saya hormati Ibu Vita Indri Febriani, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pangki Haikal, selaku moderator pada presentasi kali ini, dan Riyani Soleha selaku notulen. Baik, adapun presenter pada pagi hari ini yaitu dari kelompok 2 dengan judul materi pendekatan kontekstual. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada kelompok 2, saya silakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kesempatannya yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul materi pendekatan kontekstual. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Rizal A dengan akhiran NIM 099, Arini Wulandari dengan akhiran NIM 022, Vela dengan akhiran NIM 023, Ananda Rizky dengan akhiran 043 dan juga Andari dengan akhiran NIM 146. Adapun latar belakang pada materi kami ini yaitu sebelumnya pembelajaran terkait konteks didasarkan pada temuan penelitian John Dewey. Konstruktivisme sebagai model berpikir untuk proses belajar mengajar kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan diperoleh secara bertahap melalui konteks yang khusus. Dalam pembelajaran, konteks pelajaran dan pembelajaran atau CTL, siswa harus mendengarkan dengan cepat, belajar melalui pengalaman langsung dan tidak membuatnya. Diharapkan siswa berkembang di segala aspek. Materi pelajaran tidak serta sama sekali hanya dihafalkan saja, tetapi juga berlaku dalam dunia nyata. Model pembelajaran CTL dari pengajaran dan pembelajaran terkait konteks adalah strategi yang berfokus pada partisipasi siswa agar siswa dapat belajar dan menggabungkan dengan situasi dunia nyata. Jadi oleh karena itu siswa termotivasi untuk menerapkan konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, memandang kaitan antara kehidupan sehari-hari dan yang dipelajari di dalam kelas. CTL memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuan akademis mereka untuk menyelesaikan tantangan masalah di dunia luar. Selanjutnya, adapun rumusan masalah pada materi kami ini yaitu yang pertama, apa pengertian dari pendekatan kontekstual menurut para ahli? Yang kedua, apa prinsip pembelajaran dengan pendekatan kontekstual? Yang ketiga, apa saja karakteristik pembelajaran kontekstual? Dan yang keempat, apa saja strategi umum pembelajaran kontekstual? Adapun tujuan penulisan dari materi kami ini yaitu 1. Untuk mengetahui pengertian pendekatan kontekstual menurut para ahli. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Yang ketiga, untuk mengetahui karakteristik pembelajaran kontekstual. Dan yang terakhir, untuk mengetahui strategi umum pembelajaran kontekstual. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wira Sanji. Maaf Vela, audionya mati.
Miki mati. Maaf. Terus yang kedua menurut Nanik Rubianto pada tahun 2010, yang ketiga ada Mujahid pada tahun 2005 dan Johnson pada tahun 2002. Nah, menurut Bina Sanjaya ini dia menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang terkait dengan proses berpartisipasi dalam siswa setelah menyelesaikan seluruh materi studi dan dengan kondisi kehidupan aktual yang mendorong siswa untuk menerapkan di tempat. Yang kedua menurut Nanik Rubianto pada tahun 2010. Beliau menjelaskan pembelajaran kontekstual sebagai konsep belajar yang dimana guru dapat mengaitkan materi yang beliau ajarkan kepada siswa dan memindahkan siswa untuk diharapkan untuk mencoba membongkar serta menghubungkan pengetahuan yang diterimanya di kelas agar dapat dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga atau bagian C, menurut Mujahid pada tahun 2005. Dia mendefinisikan pendekatan kontekstual melalui pembelajaran ini membantu para guru menggabungkan kondisi dunia di sekitar siswa dan pengetahuan serta pengetahuan dengan aplikasi kehidupan sebagai anggota keluarga dan paroki. Selanjutnya bagian D menurut Johnson pada tahun 2002. Dikatakannya, pembelajaran relevan merupakan pegangan induktif yang memaknai individu muda sehingga mampu melihat makna di balik materi yang dipelajarinya secara skolastik dengan cara menghubungkan materi keilmuannya dengan tatanan kehidupan sehari-hari, yaitu tatanan individu, sosial, dan budaya melalui modal kognitif, psikis, dan motoriknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun prinsip pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Pembelajaran yang relevan adalah pemikiran tentang bagaimana instruktur membawa dunia asli ke dalam kelas, pembelajaran dan memberdayakan siswa untuk menciptakan hubungan dengan pengetahuan. Pembelajaran yang relevan didefinisikan sebagai pembelajaran dalam lingkungan, baik dalam lingkungan non-linguistik maupun non-linguistik. Pembelajaran yang relevan juga dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran dengan dunia nyata siswa dan memberi energi kepada siswa untuk membentuk hubungan antara informasi yang mereka pelajari dan informasi tentang kehidupan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, adapun karakteristik pendekatan kontekstual. Dalam konteks ini, belajar yaitu metode untuk mengaktualisasikan informasi yang ada. Tindakan informasi dengan kata lain, apa yang dipelajari tidak dapat dipisahkan dari informasi yang telah dipelajari. Informasi yang diperoleh siswa merupakan informasi yang utuh dan penting. Kedua, yaitu pembelajaran konteks adalah proses mempertahankan dan mempelajari pengetahuan baru untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan baru dilestarikan dengan cara deduktif. Ini berarti bahwa pembelajaran dimulai dengan seluruh studi dan memperhatikan detail. Ketiga, yaitu pemahaman pengetahuan. Maknanya, ilmu yang kita dapat tidak hanya untuk dihafal, tetapi untuk dimengerti atau dipahami. Misalnya, meminta pendapat dari orang lain mengenai pengetahuan yang didapatnya, dan dari pendapat tersebut dan pengetahuan dikembangkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan teman saya. Baik, selanjutnya ada strategi umum pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu membuat asosiasi kritis, yaitu mahasiswa memiliki kapasitas untuk menciptakan interaksi pribadi dan bekerja sendiri atau berkelompok dan belajar di tengah realitas. Dan yang kedua, mahasiswa memiliki kapasitas untuk menciptakan interaksi pribadi dan bekerja sendiri atau kelompok. Dan yang ketiga,
Pembelajaran yang dikendalikan sendiri, yaitu mahasiswa memiliki kapasitas untuk menciptakan interaksi pribadi dan bekerja sendiri atau berkelompok dan belajar di tengah realitas. Dan yang keempat, ada partisipasi, yaitu instruktur menawarkan bantuan kepada mahasiswa untuk memahami bagaimana mereka dapat bekerja sama dalam kelompok dan mengaruhi serta berkomunikasi satu sama lain. Dan yang kelima, pemikiran mendasar dan imajinatif, yaitu mahasiswa dapat berpikir secara mendasar dan imajinatif dengan menggunakan alasan dan bukti, memahami masalah, menganalisisnya, dan membuat integrasi. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan evaluasi yang benar dengan mengidentifikasi tujuan dan memacu mahasiswa untuk mencapainya. Sekian materi dari kami, dan saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan materinya dengan cukup baik. Selanjutnya yaitu sesi diskusi, di mana sesi diskusi ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelompok yang telah men-share ke grup kelas. Jadi untuk setiap pertanyaan itu paling sedikit dijawab oleh 2 penyaji, kemudian dari forum harus ada yang menambahkan. Jika tidak ada yang menambahkan, maka moderator yang akan menunjuk. Jadi semua peserta diharapkan bisa mengikuti materi dengan baik dan juga memahami pembahasan sudah sampai di mana. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang telah bertanya, diharapkan bisa menyampaikan kembali pertanyaannya. Yang pertama dari Putri Nurgayanti, dipersilakan. Kepada Putri Nurgayanti, dipersilakan. Apa Bangki ulang? Ya, sampaikan kembali pertanyaan yang sudah di-share ke grup mata kuliah. Oh, tunggu. Saya baca ulang, sabar. Sampai mana pertanyaan? Jadi, saya Putri Nurgayanti dengan akhiran NIM 074 akan membacakan ulang pertanyaannya. Bagaimana pendekatan kontekstual dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa? Sekian, terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum lanjut, moderator sampaikan untuk sesi menambahkan itu menambahkan materi atau jawaban yang belum disampaikan oleh penjawab sebelumnya. Jadi bukan mengulang jawaban yang sudah ada. Baik, saya kembalikan kepada kelompok penyaji untuk menjawab. Kepada Andari, dipersilakan. Baik, di mana ada pertanyaan Putri, yaitu bagaimana pendekatan kontekstual dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Yaitu pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata melalui kegiatan seperti pembelajaran berbasis masalah, kerja kelompok, refleksi, dan penilaian otentik. Siswa dilatih untuk menganalisis, mengevaluasi, serta mencari solusi atas permasalahan yang relevan. Dengan demikian, siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan mampu berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman presenter yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan?
Dari kelompok 2. Ya, silakan Rizal. Jadi sedikit menambahkan dari apa yang dijawab oleh teman saya tadi, seperti yang dikatakan dari tadi. Jadi pendekatan kontekstual itu dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa dengan mengaitkan materi pelajaran dengan situasi nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Seperti contohnya itu dalam pelajaran sains. Jadi guru itu bisa memberikan kasus tentang pencemaran lingkungan di daerah sekitar mereka. Jadi siswa itu diminta untuk mencari tahu penyebabnya, dampaknya, dan merumuskan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut melalui diskusi kelompok dan penelitian. Jadi siswa itu belajar untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang, berargumentasi, dan berpikir secara logis yang semuanya itu merupakan keterampilan penting dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizal. Langsung dari mana? Dari forum. Siti Fadila bisa menambahkan jawaban yang ada. Siti Fadila. Iya, moderator juga sampaikan bahwa semua forum harus bisa pahami maksud dari soal dan juga jawabannya. Jadi agar ketika ditunjuk sudah siap untuk menjawab. Jadi semua forum harus bisa pahami apa yang sedang dibahas. Kalau tidak bisa Siti Fadila, Intan. Silakan Intan. Tidak bisa juga Widatul Alma, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sedikit menambahkan dari jawaban Andari dan Rizal tadi mengenai pertanyaan dari Putri Nurgayanti. Nah, di sini selain meningkatkan pelajaran dengan dunia nyata, selain mengaitkan pelajaran dengan dunia nyata, pendekatan kontekstual juga bisa mendorong siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan mengevaluasi ide-ide mereka. Misalnya seperti melalui kegiatan studi kasus atau problem-based learning, siswa bisa diajak aktif berpikir seperti mempertimbangkan berbagai solusi serta belajar membuat keputusan sendiri secara rasional dan logis. Baik, mungkin itu saja. Baik, terima kasih untuk Widatul Alma. Selanjutnya dari forum, apakah sudah tidak ada yang ingin menambahkan? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya untuk bisa memberikan tanggapannya. Kepada Putri Nurgayanti, disilahkan. Jadi saya akan menyimpulkan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa dengan menghubungkan konsep akademis dengan kehidupan nyata, menggunakan masalah autentik dan mendorong penyelidikan eksplorasi. Dengan demikian siswa dapat mengembangkan kemampuan analisis, sintesis, dan pemecahan masalah yang lebih baik.
Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Putri. Selanjutnya pertanyaan kedua dari kelompok 3, Alivia Salsanabila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Alivia Salsanabila dengan akhiran NIM 096 ingin menanyakan, jika kamu menjadi guru, bagaimana kamu mengajarkan materi sumber daya alam dengan pendekatan kontekstual? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alivia. Bagaimana kelompok penyaji, sudah dipahami soalnya? Iya, sudah. Oke. Dikembalikan kepada penyaji untuk menjawab. Dipersilakan kepada Baik, Nandaris. terima kasih moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Alivia Salsanabila. Jika kamu menjadi guru, bagaimana kamu mengajarkan materi sumber daya alam dengan pendekatan kontekstual? Jika saya menjadi guru dan ingin mengajarkan materi sumber daya alam dengan pendekatan kontekstual, saya akan menerapkan beberapa strategi yang mengaitkan pembelajaran dengan situasi nyata yang dialami oleh siswa, seperti yang pertama, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Saya akan memulai dengan menjelaskan pentingnya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, saya bisa menggunakan contoh sumber daya seperti air, tanah, dan hutan yang mereka temui di lingkungan sekitar. Dengan cara ini, siswa dapat melihat relevansi materi yang diajarkan dengan kehidupan mereka. Yang kedua, pengamatan langsung. Mengajak siswa untuk melakukan pengamatan langsung terhadap sumber daya alam di sekitar mereka, serta mengunjungi taman, sungai, atau daerah pertanian. Kegiatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tapi juga memberikan pengalaman praktis yang memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep yang diajarkan. Yang ketiga, diskusi dan refleksi. Setelah pengamatan, saya akan mengadakan sesi diskusi di kelas di mana siswa dapat berbagi temuan mereka. Ini akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan merenungkan bagaimana sumber daya alam mempengaruhi kehidupan mereka dan lingkungan. Diskusi ini juga dapat mencakup isu-isu terkini terkait sumber daya alam seperti perubahan iklim dan keberlanjutan. Yang keempat, proyek kolaboratif. Saya akan merancang proyek kolaboratif di mana siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk menyelidiki masalah tertentu terkait sumber daya alam, seperti pengelolaan air atau konservasi hutan. Proyek ini akan membantu mereka untuk belajar bekerja sama dan menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam konteks yang lebih luas. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nanda Rizky. Selanjutnya dari teman-teman kelompok 2, apakah ada tambahan? Iya, dipersilakan kepada Vila. Baik, terima kasih. Izin menambahkan moderator. Aduh. Di sini saya akan menambahkan pertanyaan dari Alivia, yang dimana pertanyaannya, jika kamu menjadi guru, bagaimana kamu mengajarkan materi sumber daya alam dengan pendekatan kontekstual? Nah, yang tambahannya itu, yang pertama itu mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab, di mana saya akan mengembangkan kesadaran lingkungan siswa tentang pentingnya mengelola sumber daya alam dengan lingkungan yang baik. Terus kemudian ada menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, seperti menggunakan contoh lokal. Saya akan menggunakan contoh sumber daya alam yang ada di daerah sekitar sekolah atau kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua ada
aktivitas pembelajaran seperti studi kasus. Saya akan menggunakan studi kasus tentang pengelolaan sumber daya alam yang baik dan buruk. Terus ada diskusi. Saya akan mengadakan diskusi tentang isu-isu terkait sumber daya alam, dan ada beberapa proyek yang seperti menggunakan proyek yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Vela. Dari forum, apakah ada tanggapan? Ya, Nur Afni dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Saya sedikit menambahkan dari pertanyaan dari Alivia Salsanabila, yang dimana pertanyaannya itu, jika kamu menjadi guru, bagaimana kamu mengajarkan materi sumber daya alam dengan pendekatan kontekstual? Yang pertama itu, misalnya saya menjadi seorang guru, saya akan memulainya dari lingkungan sekitar kita, dan saya akan mengajak siswa untuk mengamati sumber daya alam di sekitar mereka, contohnya itu air sungai, sawah, kebun, dan hutan kota, dan lain-lain. Nah, setelah proses pembelajaran tersebut selesai, saya akan meminta siswa untuk menulis atau menceritakan perubahan apa yang terjadi dan apa yang ingin mereka buat setelah proses belajar tersebut selesai. Itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Afni. Jadi sebelum dikembalikan kepada penanya, jadi moderator sampaikan untuk teman-teman yang menambahkan berikutnya itu tidak perlu lagi dibacakan soalnya untuk mengefisienkan waktu. Baik, langsung saja kepada Alivia, dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Baik, di sini saya dapat menarik kesimpulan sumber daya alam dengan pendekatan kontekstual membuat siswa lebih mudah memahami karena mereka melihat langsung hubungan antara materi dan kehidupan mereka sehari-hari. Ini juga dapat meningkatkan minat belajar, rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, dan kemampuan berpikir kritis. Baik, hanya itu saya dapat simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alivia dan teman-teman yang telah menjawab. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari kelompok 4, Intan Kohohon. Ya, dipersilakan kepada Intan. Intan. Apakah Intan masih ada di Meet? Masih, moderator. Ya, dipersilakan. Di sini saya akan membacakan pertanyaan saya, yaitu apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan kontekstual Ya, terima kasih. Bagaimana kelompok penyaji, sudah dipahami soalnya pertanyaannya? Ya, saya rasa sudah dipahami. Kepada Arini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Intan, di mana pertanyaannya itu apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan kontekstual. Jadi beberapa tantangan dalam mengimplementasikan pendekatan kontekstual itu diantaranya yang pertama, keterbatasan sumber daya seperti kurangnya referensi yang relevan dengan konteks lokal, waktu pembelajaran yang terbatas karena pendekatan kontekstual membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding metode lainnya. Dan yang kedua itu persiapan guru yang kurang memadai,
karena guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang sesuai dengan konteks siswa. Dan yang terakhir itu kebutuhan adaptasi kurikulum dan keterampilan guru dalam mengelola kelas dengan metode pembelajaran aktif juga menjadi salah satu tantangannya. Sekian dari saya dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Arini untuk jawabannya. Dari kelompok penyaji, bagaimana? Ada tanggapan? Ada tambahan? Baik, sedikit menambahkan moderator. Belum dipersilakan ya. Jadi harus ikuti aturan. Jadi kalau mau menambahkan silakan angkat tangan, nanti persilakan baru melanjutkan. Ya. Kepada Andari dipersilakan. Baik, sedikit menambahkan, yaitu menghadapi beberapa tantangan, pendekatan kontekstual tetap sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk mengatasi keterbatasan waktu, guru dapat merancang kegiatan yang terintegrasi sehingga beberapa kompetensi dapat dicapai dalam satu kegiatan belajar. Keterbatasan sumber belajar untuk dapat diatasi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar atau sumber belajar sederhana yang tersedia, seperti melakukan observasi di lingkungan sekolah. Dengan demikian, meskipun pendekatan kontekstual memiliki tantangan dalam penerapannya, berbagai strategi inovatif dan kesiapan guru dapat mengatasi hambatan tersebut. Jika dilakukan dengan tepat, pendekatan ini justru mampu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, bermakna, dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta pemecahan masalah siswa secara optimal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Andari. Selanjutnya dari forum, apakah ada tanggapan? Ya, kepada Farah Alfabila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin sedikit menambahkan bahwa tantangan dalam mengimplementasikan pendekatan kontekstual mungkin salah satunya seperti keterbatasan akses ke lokasi untuk kegiatan lapangan yang dapat menghambat pengalaman belajar langsung siswa. Selain itu, perbedaan latar belakang serta minat siswa dapat menyulitkan untuk menciptakan pembelajaran yang relevan bagi semua. Kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau komunitas juga bisa menjadi rintangan, terutama dalam hal penyediaan sumber daya atau fasilitas yang dibutuhkan. Selain itu juga, guru juga harus memiliki kemampuan untuk merancang pembelajaran yang responsif terhadap konteks lokal, yang mungkin memerlukan pelatihan tambahan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Farah untuk tambahan yang sangat baik. Tadi juga saya melihat dari Aurel Glaudia angkat tangan. Aurel, ada yang ingin disampaikan? Ya, kepada Aurel dipersilakan. Ya, baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya juga sedikit menambahkan bahwa tidak semua guru memahami cara menerapkan pendekatan ini karena terbiasa dengan metode ceramah. Diperlukan pelatihan dan pembiasaan agar guru mampu merancang pembelajaran yang kontekstual. Kemudian yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala, seperti kurangnya alat peraga, media pembelajaran, atau tempat untuk observasi. Kemudian yang terakhir, keterbatasan waktu dalam jam pelajaran sering membuat guru enggan menggunakan metode ini, karena dianggap memakan waktu lebih lama. Dan selain itu, jika semua siswa mampu mengikuti pembelajaran kontekstual dengan baik, terutama siswa yang kurang aktif atau memiliki kesulitan belajar. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang matang atau dukungan dari berbagai pihak agar pendekatan ini bisa berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Aurel untuk tambahan yang sangat baik dan juga Farah Alfabila.
Untuk tambahan dari forum saya cukupkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Intan, kiranya dapat memberikan tanggapan, entah itu berupa kesimpulan ataupun tambahan. Kepada Intan dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator dan teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya sedikit menambahkan dan sedikit menarik kesimpulan bahwa implementasi pendekatan kontekstual dalam pembelajaran dapat menghadapi beberapa tantangan yang perlu diantisipasi dan diatasi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, keterampilan guru, keterlibatan siswa, evaluasi dan penilaian, keterbatasan kurikulum dan dukungan dari pihak sekolah. Dengan memahami dan mengakui tantangan-tantangan ini, guru dan pihak sekolah dapat lebih siap dan efektif dalam mengimplementasikan pendekatan kontekstual, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi guru dan pihak sekolah untuk bekerja sama dan berinovasi dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, sehingga pendekatan kontekstual dapat diimplementasikan dengan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi siswa. Oke, sekian kesimpulan dan tambahan sedikit dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, Intan, terima kasih untuk tanggapannya. Langsung saja untuk pertanyaan keempat dari kelompok 5, Agustina, dipersilakan. Kepada Agustina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan akhiran NIM 122. Pertanyaannya itu, mengapa pendekatan kontekstual dianggap lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan dengan metode ceramah biasa? Kalau saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih untuk Agustina. Bagaimana kelompok penyaji? Apakah soalnya dipahami? Paham. Ya, terima kasih. Kepada teman-teman penyaji dipersilakan untuk menjawab. Siapa yang akan menjawab? Saya, Pang. Oh ya, dipersilakan kepada Vela. Baik, izin, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agustina, yang dimana pertanyaannya, mengapa pendekatan kontekstual dianggap lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan dengan metode ceramah biasa. Karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, untuk menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, seperti meningkatkan relevansi. Pendekatan kontekstual menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, sehingga meningkatkan relevansi dan minat siswa. Kemudian ada mengembangkan pemahaman yang lebih baik. Dengan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan lebih mendalam tentang materi pembelajaran. Alasan yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi aktif, yang dimana mengembangkan kemampuan berpikir kritis, seperti pendekatan kontekstual mempromosikan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, sehingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kemudian ada meningkatkan motivasi. Dengan terlibat aktif dalam proses pembelajaran, siswa dapat meningkatkan motivasi dan minat untuk belajar. Kemudian ada alasan yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, yang dimana mengembangkan kemampuan pemecahan masalah seperti pendekatan kontekstual mempromosikan pengembangan kemampuan pemecahan masalah siswa sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dan masalah dalam kehidupan nyata. Dan terakhir ada meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Dengan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Dengan demikian, pendekatan kontekstual dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan menghubungkan materi pembelajaran dalam kehidupan nyata, meningkatkan partisipasi aktif, dan mengembangkan kemampuan pemecah masalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Vela. Dari teman-teman kelompok 2, ada tambahan? Ya,
kepada Arini, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya sedikit menambahkan, yaitu pendekatan kontekstual lebih efektif pada metode ceramah itu karena pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Metode ceramah cenderung bersifat lebih pasif dan hanya berfokus pada informasi dari guru ke siswa. Sebaliknya, pendekatan kontekstual mendorong siswa untuk lebih aktif lagi untuk terlibat dalam proses pembelajaran tersebut dan dapat membangun pengetahuan mereka itu sendiri dan mengembangkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan hal ini menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan tahan lama dibanding dengan metode ceramah biasa. Sekian dari saya dan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Arini. Selanjutnya dari forum, apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, kita berikan dulu kesempatan kepada teman-teman yang belum menambahkan. Ya, Esti Anugrah, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan sedikit menambahkan dari hasil pertanyaan dari Agustina. Pendekatan konseptual dianggap lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa karena beberapa alasan utama, yaitu yang pertama peningkatan motivasi belajar. Pendekatan kontekstual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka dapat melihat manfaat langsung dari apa yang mereka pelajari. Yang kedua, ada pembelajaran yang relevan. Pendekatan kontekstual membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat melihat hubungan antara materi yang dipelajari dengan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pendekatan kontekstual dapat meningkatkan pemahaman siswa dan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hesti Anugrah untuk tambahan yang baik. Tadi masih ada saya lihat yang angkat tangan, satu orang. Dari forum, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, Siti Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Mungkin sedikit tambahan dari saya mengenai mengapa pendekatan kontekstual dianggap lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan dengan metode ceramah biasa. Pendekatan kontekstual dianggap lebih efektif karena mendorong siswa untuk aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman nyata. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berperan langsung dalam proses belajar, seperti mengamati, menganalisis, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini membuat konsep yang dipelajari lebih bermakna dan relevan, sehingga lebih mudah dipahami dan diingat dalam jangka panjang. Dibandingkan ceramah biasa yang cenderung monoton, pendekatan kontekstual membuat pembelajaran lebih hidup dan melibatkan emosi siswa yang berkontribusi pada peningkatan hasil belajar. Terima kasih, mungkin hanya itu tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menambahkan dari pertanyaan Agustina. Untuk penambahan dari forum saya cukupkan sudah. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya Agustina untuk dapat memberikan tanggapannya. Kepada Agustina, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dapat saya simpulkan dari jawaban teman-teman, pendekatan kontekstual dianggap lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa karena memungkinkan siswa menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata sehingga membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna.
Dengan demikian, siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran, termotivasi untuk belajar, dan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah yang lebih baik. Hal ini membuat pendekatan kontekstual lebih unggul dibandingkan metode ceramah biasa yang seringkali bersifat satu arah dan kurang interaktif. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Rustina untuk tanggapannya. Masih ada satu pertanyaan tersisa dari kelompok 6 atas nama Murifatunisa. Kepada Murifatunisa dipersilakan untuk menyampaikan kembali pertanyaannya. Baik, izin moderator. Perkenalkan, nama saya Murifatunisa dengan akhiran NIM 125. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana peran lingkungan belajar dan sumber daya yang tersedia dalam keberhasilan penerapan pendekatan konstekstual? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ini juga berkaitan tadi dengan pertanyaan dari Intan dan juga Agustina. Kepada kelompok penyaji, saya persilakan untuk menjawab. Siapa yang akan menjawab? Rizal, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi, izin menjawab pertanyaan dari Murifatunisa. Jadi, lingkungan belajar dan sumber daya yang tersedia itu sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan kontekstual. Ketika siswa belajar di tempat yang nyaman dan memiliki akses ke berbagai alat dan sumber belajar seperti buku, video, atau alat peraga, mereka itu lebih mudah memahami materi, seperti misalnya dalam pelajaran biologi tentang ekosistem. Jadi, siswa itu diajak berkunjung ke taman atau ke kebun sekolah. Jadi, mereka dapat mengamati langsung berbagai jenis tanaman dan hewan. Pengalaman ini membuat mereka itu lebih memahami bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi dan pentingnya keanekaragaman hayati. Dengan cara ini, pembelajaran itu menjadi lebih relevan dan menarik sehingga siswa itu lebih termotivasi untuk belajar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizal A. Dari teman-teman presenter ada yang ingin menambahkan? Ya, Ananda Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ingin menambahkan dari yang dijawab oleh teman saya tadi. Selanjutnya ada keterhubungan dengan lingkungan. Lingkungan belajar yang kaya akan sumber daya alam dan sosial dapat meningkatkan motivasi siswa. Ketika siswa dapat melihat dan merasakan langsung bagaimana materi yang diajarkan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka cenderung lebih tertarik dan terlibat dalam pembelajaran. Terus, penggunaan sumber daya yang konkret. Sumber daya yang tersedia seperti alat peraga, media pembelajaran, dan teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar. Dan pembelajaran berbasis masalah. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berbasis masalah memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah nyata yang ada di sekitar mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Ananda Rizky atas tambahan yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada forum. Kiranya ada yang ingin memberikan tanggapan atau tambahan? Ya. Ya, kepada Asril dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi sedikit menambahkan dari pendekatan konseptual. Jadi di sini yang ditanyakan yaitu bagaimana kolaborasi antara lingkungan belajar dan juga sumber daya yang tersedia memainkan peran penting dalam keberhasilan penerapan pendekatan konseptual. Jadi ada beberapa cara, yaitu dengan pertama yaitu ketersediaan teknologi. Jadi teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas pendekatan konseptual dengan menyediakan akses ke sumber daya, kemudian online, kemudian simulasi dan juga alat pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua ada ketersediaan bahan dan juga peralatan. Jadi bahan dan juga peralatan yang memadai dapat membantu siswa melakukan eksperimen seperti proyek,
dan aktivitas lainnya yang terkait dengan pendekatan konseptual. Yang terakhir, diperlukan juga dukungan dari guru dan juga staf. Jadi guru dan staf ini dapat membantu siswa merasa didukung dan termotivasi untuk belajar. Lingkungan belajar dan juga sumber daya yang tersedia dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan pendekatan konseptual dan meningkatkan efektivitas belajar mereka. Mungkin itu saja yang saya dapat tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asril untuk tanggapan atau tambahan yang sangat baik. Tadi juga saya lihat dari Vivi mengangkat tangan. Kepada Vivi, dipersilakan. Baik, izin menambahkan moderator bahwa lingkungan belajar dan sumber daya yang tersedia memiliki peran penting dalam keberhasilan penerapan pendekatan konseptual karena keduanya menjadi pendukung utama dalam menciptakan situasi belajar yang relevan dan bermakna. Lingkungan belajar yang kondusif seperti ruang kelas yang terbuka untuk diskusi kolaborasi mendorong siswa untuk aktif berpikir dan berinteraksi. Sementara itu, ketersediaan sumber daya seperti beragam media pembelajaran dan akses pengalaman nyata, misalnya studi lapangan atau observasi langsung, memungkinkan guru mengaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Kombinasi keduanya membantu menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh dan dalam. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Vivi atas tanggapan dan tambahannya. Untuk penambahan, ya untuk Intan dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Tambahan sedikit dari saya, keberhasilan pendekatan kontekstual sangat dipengaruhi oleh sinergi antara lingkungan belajar yang hidup dan sumber daya yang memadai. Lingkungan belajar yang dirancang secara kontekstual bukan hanya ruang fisik, melainkan ruang interaksi yang kaya, memicu rasa ingin tahu melalui pajangan relevan, tata ruang fleksibel untuk kolaborasi dan koneksi dengan dunia nyata. Hal ini memungkinkan siswa mengalami pembelajaran secara langsung, membangun pemahaman melalui diskusi dan eksplorasi. Di sisi lain, sumber daya yang beragam dan mudah diakses, mulai dari materi ajar yang relevan hingga alat untuk eksperimen dan teknologi, memperdayakan siswa untuk menyelidiki topik dan berbagai perspektif, mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dan menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman konkret. Ketika lingkungan belajar menginspirasi keterlibatan aktif dan sumber daya, memfasilitasi eksplorasi mendalam, siswa tidak hanya memahami materi belajar tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan berkelanjutan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Intan Kohohon untuk tanggapan yang sangat baik. Untuk dari penambahan dari forum saya cukupkan sudah. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya yaitu Muri Fatunisa untuk memberikan tanggapannya. Kepada Muri, dipersilakan. Izin moderator, saya akan menyimpulkan atau menambahkan sedikit. Lingkungan belajar dan sumber daya yang sangat penting, lingkungan yang sportif, kolaboratif, dan menyediakan akses ke berbagai sumber informasi melalui buku, internet, atau alat peraga akan memudahkan penerapan pendekatan konseptual. Sumber daya yang memadai seperti fasilitas, lokasi kunjungan lapangan akan memperkaya pengalaman belajar siswa, meningkatkan pemahaman mereka. Tanpa dukungan lingkungan dan sumber daya yang memadai, pendekatan konseptual akan sulit diimplementasikan secara efektif. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Muri untuk tanggapannya berupa kesimpulan. Kepada teman-teman dari forum, bagaimana? Apakah sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Kepada teman-teman forum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Oke, sepertinya sudah tidak ada. Jadi dengan berakhirnya pertanyaan dari Murifatunisa, maka berakhir pula sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Di sini saya selaku moderator akan memberikan kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dan juga materi kita yang pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu bahwa pendekatan kontekstual itu adalah cara atau metode yang digunakan oleh tenaga pendidik, mungkin dalam hal ini guru, yang dimana proses pembelajaran itu diharapkan dapat menghubungkan dengan materi atau situasi nyata dalam kehidupan siswa. Nah, dari hal ini diharapkan siswa itu dapat meningkatkan relevansinya, kemudian motivasi belajarnya, kemudian juga tadi disampaikan itu tanggung jawabnya, kemudian minatnya, kemudian bisa menjadikan siswa itu berpikir kritis dan juga menimbulkan ide-ide yang kreatif. Nah, dalam pendekatan ini sendiri, siswa itu bisa lebih didekatkan dengan melalui beberapa metode seperti tadi disebutkan diskusi, kemudian kolaborasi dan proyek atau CTL yang dapat mencerminkan pengalaman dari mereka sendiri, pengalaman sehari-hari. Selain itu juga, selain daripada itu, mereka tetap fokus pada akademisnya sendiri. Pendekatan ini juga mengembangkan keterampilan sosial, kemudian juga bagaimana peka terhadap lingkungan karena dikaitkan dengan situasi atau keadaan di dunia nyata, juga bisa mengetahui isu-isu terbaru di sekitarnya. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan dapat mendorong refleksi atas pengalaman belajar dan juga siswa itu dapat memahami lebih mendalam, kemudian menginternalisasikan pengetahuan dengan lebih baik. Jadi secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih bermakna dan juga efektif. Kemudian juga memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam dan aplikatif. Mungkin hanya itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Selanjutnya akan diberikan penguatan, tambahan, dan juga pemahaman yang lebih mendalam oleh dosen pengampu. Kepada Ibu Vita, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Tadi sudah baik untuk membantu kita ya melaksanakan pembelajaran kelas online hari ini ya. Terlihat adik-adik semua sudah lumayan aktif ya dalam diskusi. Hanya saja ada beberapa hal yang tentunya bisa jadi perbaikan kalian ketika kelas online selanjutnya ya. Yang pertama, untuk kehadiran adik-adik, di sini kalian bisa lihat ya, saya dari tadi itu melihat kalian ya, yang on cam itu siapa ya, yang terlambat itu siapa. Jadi saya selalu melihat kalian di sini ya, walaupun mungkin kalian sering melihat, mungkin saya melihatnya ke arah sebelah sini gitu ya, karena saya mengontrol kalian di iPad saya gitu ya, dan di layar utama ini untuk mengisi nilai ya ketika kalian tadi aktif. Nah, saya juga melakukan pengisian presensi. Di sini ada 2 orang sejauh ini yang saya kasih alpha, walaupun orangnya mungkin ada, karena alasannya adalah orang tersebut tidak ada sama sekali mukanya, gitu ya. Walaupun ada username-nya di situ, ya. Kita seolah-olah berbicara dengan patung, gitu. Kalau misalnya orang itu tidak ada, atau misalnya orang itu ya seolah-olah ada tapi tidak ada mukanya, gitu ya. Jadi 2 orang ini, Sarah yang tadi mungkin pada saat saya baru mau berbicara dia baru datang, itu sudah kategorinya terlambat, jadi saya tidak akan kasih hadir. Dan yang satunya lagi April ya, tadi walaupun dari awal dia ada tapi tidak ada mukanya sama sekali ya. Nah, adik-adik semua, ketika kita kelas online itu anggap saja kita berada di kelas offline walaupun berada di tempat masing-masing.
Karena yang namanya kita belajar itu saya juga mau kalian bisa ada di situ. Caranya saya mau melihat kalian ada di situ dengan kalian ada mukanya. Ya. Itu minimal saya bisa melihat kalian. Kalau misalnya itu saja tidak bisa, itu standar yang harusnya kalian sendiri sudah sadarin itu gitu ya. Saya dari tadi memposisikan diri saya di layar itu dengan jelas biar kalian bisa tahu saya ngapain aja gitu ya. Walaupun ya apa yang saya lihat mungkin kalian tidak bisa lihat gitu. Ya tapi at least tolong bisa menghargai kelas ini gitu ya. Teman-teman yang lain sudah on cam dari tadi gitu ya. Sama seperti saya dan sama juga dengan teman-teman lain gitu. Harusnya kita semua bisa menghargai kelas ini. Bukan hanya kalian masuk tetapi juga menyetor muka gitu ya. Untuk saya bisa tahu kalian itu ada atau tidak gitu. Ya. Nah, untuk hari ini, untuk meet hari ini saya akan perlihatkan ke kalian gitu ya. Ini yang saya sudah presensi gitu ya. Nah, tapi untuk pekan-pekan selanjutnya tidak akan saya perlihatkan ini, karena kalau saya melihat ini, seperti yang kalian tahu, waktu tetap berjalan dan harusnya saya menambahkan materi, tetapi waktunya hanya untuk mengomentari kalian dengan cara seperti ini, gitu. Jadi tidak efisien. Ya, jadi untuk pekan-pekan ke depan, sadar diri saja. Kalau misalnya kalian sudah terlambat 15 menit, kemudian kalian ada username-nya tapi mukanya nggak ada gitu ya, maka otomatis pasti akan saya kasih alpha gitu ya, karena itu tadi gitu ya, kebijakan saya seperti itu ya. Oke, ini untuk kehadiran saya sudah simpan ya. Nah, kemudian untuk tadi terkait presentasi dan diskusi adik-adik, saya melihat PowerPoint-nya kurang mencerminkan ya isinya. Mungkin hanya sekedar copy paste gitu ya. Padahal kalian itu ketika melakukan presentasi ya tampilkan dengan baik ya. Apa yang kalian sudah siapkan. Gitu. Bukan hanya sekedar kalian menggugurkan kewajiban kalian saja gitu ya untuk tampil ya. Terlihat dari PowerPoint-nya, coba saja kalian lihat lagi gitu ya. Misalnya ada tadi poin partisipasi sama dengan instruktur apa? Instruktur apa di situ ya. Nah, itu kan bukan hal yang baik ya kalau kalian tampilkan ke orang lain. Gitu ya. Terus yang kedua, walaupun tadi memang kalian sudah aktif ya dalam melakukan diskusi, tetapi terlihat kalian membaca gitu. Membaca di sini kelihatannya kedengarannya dari mana? Dengan kalian membaca tanpa jeda. Kalian tidak tahu satu kalimat itu harus jeda dulu. Gitu. Kita mendengarnya saja sudah nggak tahu itu kita paham nggak sih sama kalimat kalian gitu. Kalimat yang tadi menjelaskan ya. Jadi itu kelihatan, itu kedengaran gitu ya, kalau kalian membaca. Ya. Jadi mohon untuk bisa adik-adik semua perhatikan bahwa saya menyimak kalian dari tadi. Gitu, ya. Oke. Nah, saya lanjut untuk sharing ya materinya. Hari ini kita belajar tentang kontekstual, bukan konseptual. Tadi ada mungkin yang kalian kalau menyimak dari awal sampai akhir dengan jelas, ada teman kalian yang menambahkan itu katanya bukan kontekstual tapi konseptual. Itu beda gitu ya. Jadi adik-adik kalau misalnya mengidentifikasi dosen, saya termasuk dosen yang sangat detail ketika menyimak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian salah kata sedikit untuk satu kali itu nggak apa-apa, mungkin karena belibet, istilahnya mungkin baru gitu ya.
Tapi kalau berkali-kali dalam menambahkan itu namanya salah, ya itu kan perlu diperbaiki juga ya, karena istilah itu maknanya pasti berbeda kalau kita mengucapkannya berbeda juga gitu ya. Nah, di sini kita belajarnya itu kontekstual, bukan konseptual. Ya. Jadi di sini ini ya, kontekstual itu tadi ada yang bilangnya konseptual. Konseptual. Nah, konseptual dengan kontekstual ini berbeda mereka. Itu ya. Mereka berbeda versus gitu ya. Kontekstual itu tadi dia berhubungan dengan situasi dunia nyata. Kalau di pekan kemarin kalian simak penjelasan saya, itu ada menyinggung kontekstual juga gitu ya, bahwa pembelajaran itu kalau dia kontekstual berarti pembelajaran itu menghubungkan materi dengan lingkungan sekitar gitu ya. Itu konteks ya. Jadi kalau misalnya agak belibet, kalian pahamin bahwa ini istilahnya itu konteks gitu ya. Konteks tinggal ditambahkan akhiran tekstual gitu. Kontekstual. Nah, kalau ini yang sebelah kanan itu konsep ditambahkan akhiran tual. Kalau konsep ya, itu adalah pembelajaran di mana guru itu menekankan pada penguasaan materi atau penguasaan konsep gitu. Apakah dia menghubungkan situasi nyata itu bisa saja menghubungkan, bisa saja tidak, tetapi fokusnya adalah ke konsep gitu. Misalnya materi tentang, kebanyakan tadi tentang ekosistem gitu ya misalnya. Tapi kalau materi lain di biologi itu kan banyak ya. Jadi tadi ketika ada yang menambahkan, coba berikan contoh. Nah, kebanyakan contoh kalian itu contoh lingkungan gitu. Nah, bagaimana dengan materi lain? Materi biologi kan bukan hanya sekedar ekosistem ya, tetapi materi biologi itu banyak juga yang berhubungan dengan bagian yang ada di dalam tubuh, gitu, organisme, gitu ya, sistem organ, gitu, organ-organ, sel, jaringan, mikrob, gitu ya, mikro yang ada di dalam tubuh, misalnya kayak organel-organel dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi kalau konsep itu yang dipelajari atau yang ditekankan pada guru adalah siswa itu harus tahu konsep dari misalnya materi yang diajarkan gitu. Misalnya materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja yang harus dipelajari oleh siswa? Misalnya ciri-cirinya, ada berapa ciri-ciri misalnya. Misalnya ada 7. Nah, 7 itu harus ditekankan oleh guru ketika di kelas bahwa siswanya harus bisa memahami 7 ciri-ciri itu. Gitu, ya. Nah, sementara dengan kalau kita menggunakan kontekstual, maka bisa saja materinya sama kan, gitu ya, sama-sama ciri-ciri makhluk hidup. Tetapi dengan pendekatan yang berbeda, guru itu mungkin lebih melihat bagaimana siswa ini itu bisa menghubungkan satu ciri-ciri dengan contohnya, misalnya, gitu. Misalnya ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak atau apa misalnya bernafas gitu ya, lakukan metabolisme misalnya gitu ya. Nah, satu ciri-ciri ini kalau menggunakan kontekstual, guru itu harus bisa membuat siswanya itu tahu bahwa ciri-ciri ini contohnya ini gitu ya. Misalnya satu ciri-ciri tadi bisa bernafas misalnya. Yang membedakan makhluk hidup dengan benda tidak hidup adalah dengan mereka bisa bernafas misalnya. Maka mungkin dilakukan sebuah pengamatan gitu ya. Antara misalnya diri sendiri siswa itu dengan benda-benda lain. Benda-benda lain misalnya seperti apa? Mungkin pulpen, pensil gitu ya.
hal-hal dekat di sekitar mereka aja gitu. Jadi nggak usah terlalu jauh. Misalnya tadi contohnya mereka diajak ke sungai gitu, mereka diajak kemana gitu, itu boleh gitu. Tetapi balik lagi tadi, ketika ada yang bertanya misalnya mengenai tantangan dari kontekstual itu apa? Oh, sumber dayanya terbatas, misalnya fasilitasnya terbatas dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi guru yang dia profesional atau dia kreatif itu bisa aja menghadirkan contoh itu sedekat dan sesimpel yang si siswa itu bisa pahamin gitu konsepnya dengan contoh yang benar-benar sederhana gitu ya. Misalnya antara dirinya dengan pulpen misalnya, atau misalnya dengan ada nggak kayak rangka di lab gitu ya, coba dibawa ke kelas gitu. Antara rangka itu dengan dia, dengan siswa itu, bagaimana caranya kita bisa tahu yang bernafas itu yang mana gitu. Oh, kalau misalnya bernafas itu kan inhale dan exhale misalnya gitu. Oh, ada gerakan misalnya, gerakan yang ada di paru-paru gitu ya. Oh, misalnya berarti dari situ bisa disimpulkan yang bernafas itu siswa gitu ya, manusia, yang tidak bernafas itu misalnya rangka. Itu artinya berarti manusia masuk ke makhluk hidup dan rangka itu masuk ke benda tidak hidup gitu. Itu kontekstual. Nah, kalau konseptual bisa saja seperti itu, tapi bisa jadi misalnya, oh guru itu hanya meminta siswa untuk menghafal ciri-cirinya. Gitu. Itu konsep dan konteks ya. Jadi mereka berbeda satu sama lain. Gitu, ya. Nah, jadi adik-adik ketika kita menambahkan sesuatu atau kita menjawab sesuatu, mohon adik-adik juga bisa tahu bahwa pelafalan itu berpengaruh terhadap maknanya. Mungkin saja kita maksudnya adalah konteks gitu ya, kontekstual gitu. Tetapi kita menyebutnya dengan kata konsep. Nah, itu kan jadinya risky atau riskan gitu ya. Artinya ya itu keliru sebenarnya dan itu harus dibenarkan. Begitu ya. Nah, terus saya sambil mengomentari juga dengan tadi diskusinya, dengan menghubungkan ke materi kita hari ini, teman-teman yang bertanya itu juga sudah harus siap sebenarnya tadi ya. Ada yang mungkin penanya di awal-awal itu harus membaca lagi gitu. Padahal sebenarnya itu adalah pertanyaan diri sendiri, pertanyaan kamu gitu. Harusnya kamu bisa tahu gitu bahwa apa yang kamu mau tanyakan nanti ke pemakalah gitu. Jadi harusnya tidak perlu lagi lihat lagi gitu. Atau misalnya ya harusnya sudah ready. Entah kalian mencatat seperti saya ini ada catatan gitu ya, bahwa apa saja tadi yang perlu saya komentari. Nah, adik-adik juga boleh seperti itu gitu ya. Jadi itu komentar saya ya terkait diskusi kalian. Nah, ini ada artikel yang tadi sudah saya coret-coret juga ya terkait pembelajaran kontekstual, di mana tadi adik-adik sudah harus tahu bahwa pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran yang di mana siswanya itu harus bisa ini ya. Contextual learning is a learning system that ties brain action to creating patterns that have meaning. Artinya siswa itu harus bisa ya memahami materinya ya, dengan siswa itu bisa tahu makna dari apa yang dia pelajari gitu ya. Kemudian kalau pendekatan ini gitu ya, membuat siswa itu bisa menghubungkan gitu ya, atau bisa tahu bahwa apa yang mereka pelajari dengan yang ada di sekitar mereka gitu ya. Jadi untuk pembelajaran ini sebenarnya sangat penting guru itu selalu melakukan itu gitu. Jadi walaupun misalnya guru itu di pertemuan keberapa mereka menggunakan metode apa aja gitu, tapi harusnya apa yang mereka arahkan ke siswa itu tetap kontekstual gitu ya, tetap
harus menggunakan kontekstual gitu, walaupun misalnya mereka pakai metode kooperatif yang lain gitu ya, atau misalnya pakai model yang lain, tetapi harusnya tetap menggunakan kontekstual, even kayak ceramah sekalipun gitu ya. Jadi ceramah itu sebenarnya nanti kalau misalnya kalian itu belajar lebih lanjut lagi di mata kuliah di semester tingkat lanjut gitu ya, ada istilah yang namanya pendekatan ya, kemudian metode, model, strategi. Nah, keempat ini itu punya level yang berbeda gitu. Jadi kalau tadi ada yang bertanya bagaimana perbandingannya antara pembelajaran kontekstual dengan ceramah gitu ya, sebenarnya kita misalnya sebagai guru itu masih bisa menggunakan ceramah, tetapi pendekatannya tetap kontekstual gitu ya. Jadi guru bisa saja menggunakan metode ceramah gitu, tetapi contohnya contoh-contoh konteks gitu ya, kontekstual gitu ya. Jadi itu nanti mungkin kalian bisa dapatkan di mata kuliah tingkat lanjut ya, terkait istilah-istilah itu, bahwa yang namanya pendekatan gitu ya, itu berbeda dengan metode. Jadi ada pendekatan. Nah, pendekatan di sini contohnya adalah kontekstual ini, CTL biasanya namanya contextual teaching learning gitu ya. Terus ada lagi yang namanya metode. Metode ini ya misalnya ceramah atau diskusi. Nah, jadi artinya bisa saja menggunakan metode ceramah, tetapi pendekatannya pendekatan CTL gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa CTL ini, contextual teaching learning ini, itu harus selalu digunakan sebenarnya, gitu ya. Terlepas dia pakai metode ataupun model apapun itu, gitu ya, yang nanti misalnya guru lakukan di kelas. Karena contohnya adalah pembelajaran materi biologi adik-adik. Coba bayangkan, kita kan sebenarnya objek biologi itu kan adalah makhluk hidup ya, dan lingkungan. Bayangkan kalau misalnya guru tidak menggunakan pendekatan CTL di dalam kelas. Bagaimana caranya kita paham apa yang kita mau pelajari, atau siswa itu paham apa yang mereka pelajari gitu. Kalau mereka sendiri nggak tahu objek yang mereka pelajari itu apa. Gitu ya. Jadi artinya apapun sebenarnya metodenya, dia harus bisa menggunakan pendekatan CTL gitu. Karena khususnya untuk materi biologi, objeknya adalah makhluk hidup dan lingkungan, bukan sesuatu yang abstrak sebenarnya, tapi sesuatu yang benar-benar ada, nyata gitu ya. Sehingga guru itu harus bisa menghubungkan gitu ya, materi dan contohnya atau objeknya gitu. Misalnya tadi ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu kan ada objeknya. Objeknya adalah makhluk hidup gitu ya. Sehingga si guru, terlepas misalnya sekolahnya itu fasilitasnya bagus, atau misalnya dia itu keadaannya bagaimana gitu ya, guru yang baik itu bisa memanfaatkan apapun di sekitarnya untuk bisa dipakai sebagai contoh gitu ya, sebagai konteksnya itu apa gitu. Kalau misalnya di sekolahnya itu nggak ada laboratorium, maka si guru bisa menggunakan kelas untuk misalnya praktikum sederhana gitu ya. Jadi tidak bisa biologi itu diajarkan hanya membaca buku teks saja tanpa gambar gitu ya. Minimal gambar. Tetapi bagusnya adalah kondisi yang aslinya gitu. Misalkan dengan simbol. Kalau misalnya di laboratorium itu kan ada bahan-bahan berbahaya atau alat-alat yang mungkin perlu prinsip kerja yang benar gitu ya. Kalau misalnya guru hanya ceramah kalimat-kalimat saja tanpa simbol-simbol misalnya gitu ya, mungkin saja ya siswa akan lupa dengan banyaknya kalimat yang dijelaskan oleh guru gitu. Maka bisa dibantu dengan simbol. Misalnya simbol kalau ini kan tidak berhubungan dengan materi ya. Tetapi kalau misalnya di biologi misalnya ada gambar tengkorak gitu ya, simbol tengkorak itu berarti artinya apa gitu ya. Bisa dengan
menggunakan gambar simbol seperti ini. Bisa juga dengan gambar nyata gitu ya. Ini kalau di artikel dia gambarnya mobil, tapi kalau misalnya di biologi misalnya apa? Ya kalau kita belajar tentang sel berarti gambar sel gitu ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah ini yang di garis bawah ini, yang C ini, applying. Artinya kontekstual itu bagusnya yang mungkin paling maksimal dilakukan di kelas itu adalah siswanya mempraktekkan sendiri apa yang dia pelajari. Seperti tadi, sesimpel siswa itu bisa membedakan benda hidup dan benda tidak hidup dengan mereka sendiri yang mencobanya gitu. Ya. Mereka yang mencoba sendiri. Gitu. Mereka yang melakukan sendiri. Yang dimaksud dengan bernafas itu seperti apa gitu. Ya, misalnya gitu, ya. Jadi kalau di sini tahapannya kalau di artikel ini dengan misalnya menggunakan simbol atau gambar gitu ya, atau misalnya dengan bendanya, gambar bendanya, atau misalnya replika gitu ya, atau kayak tadi contohnya kalau kita mau belajar sistem rangka ya, sistem pertulangan yang ada di tubuh gitu ya, maka diambillah kalau ada di labnya itu rangka manusia gitu ya, skeletonnya itu gitu untuk melihat gitu ya. Nah, tetapi yang paling bagusnya adalah dengan mempraktekkan sendiri gitu, atau mengetahui bendanya secara langsung itu seperti apa gitu ya. Tetapi dengan alasan mungkin keamanan atau mungkin kemudahan, bisa saja benda objek yang asli itu tidak dihadirkan gitu. Bayangkan kalau misalnya kita harus membedah tubuh gitu ya untuk hanya belajar rangka gitu ya, itu mungkin tidak etis secara misalnya perlakuan gitu ya. Tetapi memang sebenarnya harus bisa benar-benar melihat gitu, oh ternyata rangka misalnya di tubuh kita itu seperti apa gitu ya, sehingga dimudahkan gitu oleh misalnya kalau di sekolah ada tadi rangka manusia yang sudah dibikin replikanya tetapi bukan asli dari misalnya organisme hidup gitu ya, itu bisa gitu ya. Jadi seperti itu adik-adik ya, sehingga bisa dikatakan bahwa di sini kenapa pembelajaran kontekstual itu sangat penting gitu ya, karena ini dia meng-highlight problem solving gitu, pemecahan masalah gitu ya. Karena sebenarnya ketika siswa itu belajar materi tertentu, itu harusnya mereka bisa gunakan di kehidupan sehari-hari gitu, bukan hanya sekedar misalnya dia dapat nilai aja gitu ya. Misalnya kalau yang ada di sekitar kondisi lingkungan yang ada materi biologinya mungkin terkait penyakit misalnya gitu ya, terkait penyakit atau misalnya terkait gaya hidup gitu, gaya hidup yang sehat itu seperti apa. Misalnya kita si siswa itu sudah belajar bahwa kalau misalnya mau hidupnya sehat atau tubuhnya sehat, mereka harus makan makanan yang bergizi gitu ya, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, itu sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Artinya makanan yang bergizi seimbang kalau sekarang gitu ya. Nah setelah itu mereka praktekkan di kehidupan mereka gitu. Ketika mereka pulang sekolah, mereka lebih memilih makanan yang real food. Misalnya, oh saya lebih memilih makan buah daripada makan snack. Saya lebih memilih makan buah langsung daripada misalnya jus misalnya. Kenapa gitu ya? Itu pasti mereka tahu gitu, karena mungkin kandungan nutrisi yang ada di buah langsung itu lebih banyak gitu ya dibandingkan kalau mereka memilih misalnya minuman jus, karena kalau jus itu seratnya sudah ya sudah dicacah gitu kan oleh blender gitu, sehingga kalau mau dapat
nutrisi yang lebih banyak itu makan yang real foodnya daripada jusnya gitu ya. Tetapi mereka tahu bahwa oh kalau misalnya di rumah mereka adanya jus, ya mereka minum jus misalnya daripada minum sirup atau misalnya minum minuman bersoda misalnya gitu ya. Nah, pengetahuan itu harusnya yang penting mereka terapkan di kehidupan sehari-hari mereka gitu ya. Jadi bukan sekedar mereka menghafal, tetapi ketika mereka sudah balik lagi ke rumah itu yang mereka pakai sebenarnya. Jadi kalau mereka hanya memahami materi itu sebatas di kelas saja, tidak mereka aplikasikan kehidupan sehari-hari mereka, itu sebenarnya tidak kontekstual juga gitu ya artinya gitu. Sehingga yang jadi goal dari kontekstual teaching learning ini adalah bagaimana siswa itu bisa memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari mereka misalnya dengan tahu membuat keputusan yang benar gitu untuk kehidupan mereka gitu. Mereka tahu misalnya memutuskan untuk memilih makanan yang lebih sehat dibandingkan yang tidak sehat gitu dan lain sebagainya gitu ya. Itu goalnya. Kemudian it understand the need for teaching and learning in many contexts, home, community, and work sites. Misalnya mereka memahami bahwa ketika mereka belajar misalnya biologi, mereka tuh bisa memecahkan masalah komunitas misalnya atau masalah yang ada di rumah mereka gitu ya. Kalau tadi contohnya tentang lingkungan gitu ya, bahwa lingkungan itu harus dilestarikan, harus dijaga, kalau tidak nanti tidak ada tempat tinggal mereka misalnya gitu ya. Maka nanti dengan pengetahuan itu ketika mereka kembali ke rumah atau misalnya mereka bergaul gitu ya di luar sekolah gitu ya, maka mereka itu punya awareness bahwa oh ketika saya buang sampah, sampah ini tanggung jawab saya gitu ya. Jadi itu harusnya. Jadi sesederhana mereka punya kesadaran bahwa kalau tidak menjaga lingkungan itu siapa lagi yang mau menjaga gitu ya. Jadi setiap dari mereka itu punya kesadaran yang tinggi akan misalnya menjaga lingkungan gitu ya. Nah, kemudian apalagi ini, it teaches students take control over their learning, helps them to become independent learners. Nah, ini juga artinya si guru itu bisa memberikan latihan ke siswa untuk mereka itu bisa belajar walaupun gurunya tidak ada gitu. Karena ketika mereka tertarik dengan materinya karena menggunakan kontekstual tadi gitu ya, itu mereka bisa belajar sendiri gitu. Mungkin saja ada siswa yang suka jadi saintis misalnya, karena mereka tahu bahwa oh ternyata ada hal-hal menarik yang ada di biologi ini gitu. Misalnya mereka mau jadi orang yang akan menemukan vaksin dengan cara yang lebih mudah gitu ya, karena tadi ketika dia belajar di kelas, si gurunya benar-benar membuat siswanya itu tertarik gitu dengan memperlihatkan misalnya contoh-contoh yang nyatanya seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir bahwa contextual teaching learning itu bisa menghadirkan ya pengalaman nyata gitu ya. Jadi bukan sekedar tadi mereka menghafal atau mereka hanya berpatokan pada satu sumber saja, satu sumber belajar aja misalnya buku gitu ya. Ketika misalnya mereka menonton video misalnya gitu ya, itu mereka bisa pakai juga gitu untuk mereka belajar. Dan yang paling penting adalah siswa ini ketika mereka itu dapat soal misalnya gitu ya, soalnya kok enggak sama ya yang ada di buku. Nah itu mereka enggak bingung karena mereka fleksibel gitu. Bahwa intinya mereka paham misalnya konsepnya gitu ya. Sehingga nanti kalau mereka dihadapkan sama soal pertanyaan gitu ya tentang suatu kasus misalnya, walaupun itu tidak ada di buku mereka yang mereka pelajari, itu mereka bisa pecahkan sendiri gitu. Karena mereka enggak berpatokan memahami sesuatu itu dengan suatu kalimat yang baku gitu ya. Jadi kalau misalnya konseptual tadi itu bisa saja siswanya itu menghafal satu misalnya kalimat atau satu paragraf gitu ya. Misalnya tentang
konsep apa gitu ya. Nah, ketika si hafalan itu tidak keluar di soal gitu ya, atau bukan jadi pertanyaan, maka mereka bingung sendiri gitu. Karena mereka hanya menghafal, tidak memahami. Kalau kalimat itu diubah sedikit, mereka pasti akan bingung gitu ya. Tetapi kalau dengan kontekstual itu tidak terjadi seperti itu ya. Jadi itu untuk tambahan dari saya ya. Semoga adik-adik bisa lebih memahami materi hari ini ya. Saya jujur saja ketika menjelaskan tadi saya langsung lihat terus jam karena jangan sampai kalian lewat gitu ya waktunya ya. Oke, itu saja untuk hari ini adik-adik. Terima kasih sudah bergabung. Silakan nanti notulen bisa mengupload ya notulensinya, dan saya berharap untuk pembelajaran di pertemuan ke depan itu sistemnya seperti itu gitu ya. Jadi adik-adik tinggal melapor ke saya kalau misalnya sudah siap, bakal saya akan masuk. Kalau belum siap, saya nggak akan masuk gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar dari kelas ini, silakan manfaatkan grup yang ada di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.